Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini kita akan bertadabbur satu surat yang sangat pendek namun sangat dahsyat maknanya, yaitu surat Al-Fil. Surat ini hanya terdiri dari 5 ayat, tetapi di dalamnya Allah mengajarkan tentang kekuasaannya, tentang kehancuran kesombongan, tentang perlindungan Allah terhadap rumahnya, dan tentang betapa lemahnya manusia di hadapan kehendak Allah. Surat ini bukan hanya cerita sejarah, tapi peringatan abadi bagi siapapun yang merasa kuat, besar, dan berkuasa. Surat Al-Fil adalah surat Makkiyah, diturunkan sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Surat ini menceritakan peristiwa besar yang sangat dikenal oleh bangsa Arab sebagai tahun gajah, yaitu tahun kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa itu, Ka'bah adalah simbol kehormatan bangsa Arab. Mekah tidak memiliki pasukan besar, tidak ada benteng, tidak ada kekuatan militer. Namun Allah sendiri yang sengaja menjaga rumahnya. Ini mengajarkan kepada kita, jika Allah sudah menjaga sesuatu, maka tidak ada kekuatan dunia yang mampu merusaknya. Dalam ayat pertama berbunyi, alam taro kaifa fa'ala rabbika bi ashabil fil. Artinya, tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Allah membuka surat ini dengan pertanyaan, alam taro, tidakkah engkau melihat? Padahal Nabi Muhammad belum lahir pada saat peristiwa itu. Maknanya, ini bukan sekedar penglihatan mata, tapi pengetahuan yang sangat jelas, sampai-sampai Allah menyebutnya seakan-akan kamu melihat sendiri. Pelajaran besar untuk kita, bahwa kebenaran yang nyata tidak selalu harus kita saksikan langsung. Saudaraku, kadang kita ragu pada janji Allah karena kita belum melihat. Padahal sejarah membuktikan Allah selalu menolong yang benar. Allah selalu menghancurkan kezaliman. Pada ayat kedua, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Abraha datang dengan pasukan besar, bersenjata, dengan pasukan gajah dan strategi yang matang. Namun Allah menyebut itu sebagai kaidahum, artinya tipu daya mereka. Sebesar apapun rencana manusia, jika Allah tidak meridhoinya, semuanya akan berakhir sia-sia. Berapa banyak orang hari ini merencanakan keburukan, menindas, merasa aman karena kekuasaan, merasa kuat karena jabatan. Namun Allah mengingatkan, tidak ada rencana yang lebih kuat daripada rencana Allah. Kemudian ayat yang ketiga, wa arsala alaihim tayran ababil. Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong. Di sini Allah tidak mengirim malaikat bersenjata, tidak mengirimkan gempa yang besar, dan tidak mengirimkan badai yang dahsyat. Allah hanya mengirim burung kecil. Ini adalah tamparan keras bagi kesombongan manusia. Pelajaran bagi kita,
Allah tidak membutuhkan sesuatu yang besar untuk menghancurkan yang besar. Kadang Allah menolong dengan cara yang tidak kita duga, terlihat kecil dan terlihat sepele. Namun justru disitulah kekuasaan Allah yang paling nyata. Kemudian ayat yang keempat, tarmihim bihijaratim min sijil, yang melempari mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Batu kecil namun membawa penyakit, membawa kehancuran, membawa kematian. Pasukan bergajah pun runtuh tanpa perlawanan. Ini pelajaran penting untuk kita, bahwa yang menghancurkan bukan yang besar kecilnya sebab, tetapi yang menghancurkan seseorang adalah kehendak Allah di balik sebab itu. Sering kita diremehkan, sering kita meremehkan doa, kesabaran, istighfar, kebaikan kecil. Padahal bisa jadi itulah batu kecil yang Allah kirim untuk mengubah hidup kita. Ayat yang kelima berbunyi faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ini adalah gambaran kehancuran total. Hancur, tak bernilai, tak tersisa kehormatan. Dari pasukan besar menjadi sampah sejarah. Pelajaran akhir untuk kita, kesombongan selalu berakhir kehinaan. Siapapun yang meremehkan agama, merusak kebenaran, menghina simbol Allah akan berakhir seperti daun kering yang diinjak dan dilupakan. Saudaraku, surat Al-Fil mengajarkan kepada kita bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Melindungi, dan Allah Maha menghancurkan kezaliman. Jika hari ini kita merasa lemah, tak punya apa-apa, tak didengar, dan tak berdaya, ingatlah, Allah tidak butuh kekuatan kita untuk menolong kita. Allah hanya butuh keimanan dan tawakal dari kita. Mari kita tutup kajian kita pada pertemuan kali ini dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jadikan kami hamba yang rendah hati, jauhkan kami dari kesombongan, lindungi iman kami sebagaimana Engkau melindungi rumah-Mu, dan hancurkan kezaliman dengan cara-Mu yang paling sempurna. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua. Kurang lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.